Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul The Three Heroes yang rilis pada tahun 2015. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang raja yang sudah memimpin selama 10 tahun. Raja ini bernama Yeon-san. Sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu ya kalau video ini mengandung spoiler. Buat kalian yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat kalian yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu, biar Mimin lebih semangat buat bikin video-video yang lainnya. Oke, di awal cerita diperlihatkan kalau ada menteri raja yang datang menemui raja. Dia bermaksud memberikan baju yang penuh darah. Menteri ini bernama Im Sahong dan anaknya yang bernama Im Sung Jang Sae. Baju itu milik ibu raja yang digunakannya sebelum dia diturunkan dari tahta dan dihabisi nyawanya. Karena raja yang kesal ibunya dibunuh, dia menyuruh para prajurit untuk menghabisi nyawa orang-orang yang mengkhianatinya. Sampai-sampai menggali kuburan orang-orang itu untuk dihancurkan tengkoraknya. Raja ini tidak hanya terkenal sadis, tapi dia juga hiperseks. Wow, ada ya raja hiperseks. Tak peduli wanita itu siapa, saat dirinya ingin melakukan enak-enak, ya langsung saja sikat bos. Di sini Jang Sae berjanji untuk membawakan wanita supaya bisa memuaskan raja. Tapi si permaisuri ingin dirinya saja yang mencarikan wanita untuk raja. Dan terjadilah persaingan antara Jang Sae dengan permaisuri. Scene berganti ketika raja akhirnya memerintahkan kepada para menteri untuk mencari wanita-wanita cantik yang ada di negeri. Raja menunjuk Jang Sae dan ayahnya untuk memilih wanita-wanita itu. Di lain tempat, sang permaisuri sudah menyuruh seorang wanita cantik bernama Seol untuk ikut kompetensi tersebut. Seol merupakan pelacur di kota itu. Scene berganti saat Jang Sae dan ayahnya pergi mencari para wanita-wanita. Semua wanita yang ada di negeri itu mereka datangi. Bahkan banyak para suami atau ayah yang sengaja menjual anak istrinya ke prajurit. Di perjalanan, Jang Sae melihat seorang wanita yang lagi nari pedang. Wanita ini bernama Dan Hee. Dia bekerja sebagai pemotong daging. Saat Jang Sae mengetahui pekerjaannya, dia tidak jadi merekrut Dan Hee. Tapi Jang Sae penasaran kepada wanita ini. Jadi dia mengikutinya. Di situ Jang Sae bertemu dengan orang-orang yang tidak suka kepadanya karena berburu para wanita. Kemudian terjadilah sebuah pertarungan di situ. Jang Sae pun kalah. Lalu dia pingsan. Untung cuma dibuat pingsan ya guys, nggak nyampe telap. Dan Hee yang melihatnya langsung menolong Jang Sae dan membawa pulang ke rumahnya. Saat Jang Sae tersadar, dia bergegas pergi. Di situ Dan Hee meminta dirinya untuk direkrut, tapi Jang Sae menolak karena Dan Hee hanya seorang pemotong daging. Scene berpindah keesokan harinya. Dan Hee berpura-pura menjadi anak bangsawan dari Tuan Jo. Dia mengaku bernama Jung Hoa. Ternyata Dan Hee sudah bersekongkol dengan Jung Hoa yang asli. Kemudian dia dibawa ke tempat di mana para wanita-wanita dikumpulkan. Setelah ada di antara wanita-wanita itu, Dan Hee sempat akan disetubuhi oleh para prajurit. Untungnya Jang Sae datang lalu menolongnya. Jang Sae pun bertanya kepada Dan Hee kenapa dia ikut dalam hal ini. Dan Hee menjawab kalau dia ingin melunasi hutang-hutang ayahnya. Scene berganti di mana para wanita-wanita tadi dibawa ke kerajaan. Dan raja terlihat sangat girang. Terlihat bahagia banget ya si raja. Ibaratnya itu kayak kucing dikasih ikan asin banyak banget. Kini tempat sastra yang ada di kerajaan diubah menjadi tempat untuk enak-enak. Di lain sisi, para menteri-menteri kerajaan berkumpul untuk merencanakan pemberontakan karena mereka tidak setuju dengan apa yang dilakukan raja. Perkumpulan itu dipimpin oleh Menteri Wong Jung.
Beberapa saat kemudian, seleksi pun dimulai. Para wanita itu dilatih oleh permaisuri dan menteri di situ. Mereka diberitahu bagaimana cara-cara untuk memuaskan raja. Tapi Jiang Sai yang peduli kepada Dan He, dia hanya memberitahu apa-apa saja yang disukai raja. Namun tidak dengan permaisuri, karena dia sudah pernah melayani raja, jadi dia melatih Seol dengan gerakan-gerakan yang disukai raja. Wow, kira-kira gerakan gimana ya guys yang disukai raja? Setelah seleksi selesai, akhirnya kini tinggal tersisa Dan He dan Seol. Ternyata Jiang Sai juga menyukai Dan He. Oke, sedikit kita kembali ke asal Dan He yang sebenarnya. Dia ini adalah seorang anak dari salah satu menteri raja dulu. Ayahnya bernama Kim Sil-on. Ayah dan ibunya dibunuh karena dikira menjadi pengkhianat. Scene berganti saat hari penentuan tiba. Para wanita-wanita itu berkumpul. Mereka diminta untuk menampilkan sebuah tarian. Terlihat Seol yang pertama tampil. Dia membawa tarian erotis. Wow, sangat menggoda sekali ya guys. Kemudian Dan He menunjukkan tarian pedangnya. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang meluncurkan panah ke arah Dan He. Jiang Sai yang melihatnya langsung menolong Dan He. Ternyata orang itu merupakan orang suruhan dari ayah Jiang Sai. Ayah Jiang Sai tahu apa pekerjaan Dan He, sehingga dia berencana untuk membunuh Dan He. Karena jika raja tahu kalau Dan He ini adalah seorang pemotong daging, ia dan Jiang Sai akan dimarahi raja. Sebab mereka telah membawa orang yang bisa membahayakan nyawa raja. Ketika Jiang Sai dan He lagi berduaan, Jiang Sai ngomong kalau dia sudah tahu apa tujuan Dan He mengikuti seleksi ini. Dan He ingin membalas dendam atas apa yang terjadi pada ayah dan ibunya. Jiang Sai pun menyuruh Dan He untuk berhenti. Tapi Dan He malah mengancam akan membunuh Jiang Sai. Setelah kejadian panah yang hampir mengenai raja, Jiang Sai menjadikan ini kesempatan untuk memfitnah para menteri-menteri di situ. Raja pun percaya kepada apa yang dikatakan Jiang Sai. Di sini langsung saja raja mengeksekusi para menteri yang tadi disebut oleh Jiang Sai. Sampai-sampai ayah para wanita-wanita itu juga dibunuh. Wow, sadis ya guys. Ternyata tujuan Jiang Sai adalah agar dia bisa berkuasa tanpa susah payah. Akibat kejadian ini, sekarang seleksi mencari permaisuri baru dihentikan. Scene berganti saat Seol menemui menteri yang bernama Jokwan agar dirinya bisa masuk lagi ke kerajaan. Seol juga memberitahu kalau Dan He itu adalah anak seorang pengkhianat. Kemudian salah satu menteri di situ menyarankan agar seleksi ini tetap berlanjut. Karena dia sudah menemukan dua kandidat terbaik yaitu Seol juga Dan He. Akhirnya raja menyuruh Seol dan Dan He untuk beradu ketahanan. Yang mana pemenangnya akan mendapatkan hadiah. Tak disangka Dan He pun menang dari Seol. Di sini raja hendak membunuh Seol, tapi Dan He mencegahnya. Yang kemudian raja menyuruh Seol untuk menjadi pelayan Dan He. Kemudian Dan He yang menang harus melayani raja mulai besok. Scene berganti saatnya Dan He untuk melayani raja. Jiang Sai diperintahkan untuk menjemput Dan He, tapi Jiang Sai yang suka dengan Dan He malah membawanya pergi jauh. Dia tidak ingin Dan He ternodai. Namun saat dilihat itu adalah Seol. Seol ngomong kalau ini perintah Dan He. Dan He sendiri ternyata sudah pergi ke kerajaan dan bertemu dengan Menteri Wong Jun. Menteri ini akan melakukan pemberontakan. Menteri ini mengetahui tujuan Dan He yang sebenarnya. Lalu dia menyarankan jika akan membunuh raja, bisa dengan menggunakan pisau yang ada di kamar raja. Dan He pun masuk ke kamar raja. Raja langsung menyerobot untuk enak-enak. Sabar bos, main serobot aja. Tapi Dan He mengulurnya agar bisa mengambil pisau raja.
Sambil menggoda, akhirnya Danhi berhasil mendapat pisau itu. Kemudian dia menodongkan pisaunya ke raja. Namun tiba-tiba Menteri Jokwan datang. Dan akhirnya semua rencana Danhi gagal. Keesokan harinya Danhi dibawa ke hadapan raja. Dia ditanya siapa yang telah menyuruhnya untuk membunuh raja. Karena Danhi yang terdiam, kemudian dipanggillah orang-orang yang dekat dengan Danhi. Mereka dibunuh dengan sangat sadis. Raja juga menunjukkan tengkorak kepala dari ayah Danhi dan menghancurkannya. Bener-bener ini raja ya, sadis banget. Udah doyan seks, sadis lagi. Setelah menyiksa Danhi, raja memanggil Jang Sae untuk bertanggung jawab karena dia telah membawa Danhi. Jang Sae diperintahkan untuk membunuh Danhi. Karena Jang Sae yang suka terhadap Danhi, dia memberikan obat kepada Danhi agar orang bisa mati suri. Lalu Jang Sae menusuk Danhi. Kemudian Jang Sae mendatangi raja dan membawa pisau yang digunakan untuk menusuk Danhi. Raja pun menyuruh Jang Sae untuk kembali mencari wanita-wanita di seluruh negeri. Scene berpindah saat Jang Sae menemui Seol dan menyuruhnya untuk merawat Danhi yang lagi mati suri. Jang Sae bertemu dengan Menteri Wong Jon dan mengajaknya kerjasama untuk menurunkan raja dari tahtanya. Beberapa saat kemudian, Jang Sae pergi untuk mencari wanita-wanita lagi. Tapi di sini Jang Sae menggunakan cara agar para warga lebih tidak suka terhadap raja. Di lain tempat, Menteri Wong Jon sedang berdiskusi untuk melakukan pemberontakan pada raja. Setelah selesai, Jang Sae menghadap raja dan mengatakan kalau wanita-wanita yang ia dapat butuh istirahat terlebih dahulu. Karena raja yang udah kebelet banget, akhirnya diantar oleh Jang Sae ke tempat wanita-wanita itu berada. Namun sampainya raja di sana, ternyata tidak ada seorang wanita pun. Di situ Jang Sae mulai menjalankan aksinya. Dia membuka pedang dan melukai paha raja, yang akhirnya raja dimasukkan ke dalam ruangan berisi babi. Wow, sama ya kayak babi. Harusnya mah jangan sama babi, tapi sama kucing garong. Di lain sisi, Menteri Wong Jon dan anak buahnya mendatangi kerajaan untuk memulai pemberontakan. Terlihat juga Danhi yang datang dan mencari raja untuk ia bunuh. Tiba-tiba datang seseorang menggunakan jubah raja, yang kemudian membuat Danhi menyerangnya. Namun Danhi sadar kalau itu bukan raja, melainkan Jang Sae. Ayah Jang Sae yang datang langsung meluncurkan panahnya pada Danhi. Di sini Jang Sae langsung membuka topengnya dan berkata kalau dia tidak ingin hidup seperti ini terus. Jang Sae kemudian menusukkan pedang ke badannya sendiri. Ayah Jang Sae mencoba membunuh Danhi, tapi untungnya pasukan pemberontak datang dan membunuh ayah Jang Sae. Di akhir film, Seol bercerita pada rakyat kalau raja dikebiri sebelum dia dibunuh oleh wanita penghiburnya. Jadi buat para pemimpin, gunakanlah kekuasaan kalian dengan bijak dan baik. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, boleh banget ya klik tombol like. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.